Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara membuat tutorial CRUD data barang, kemudian dengan relasi ke tabel kategori, dan menggunakan Dreamweaver CS6 sebagai aplikasi untuk editornya. Lalu mempercantik tampilan menggunakan Bootstrap. Nanti kita pakai data tables, kemudian pakai CSS Bootstrap dan JavaScript Bootstrap. Baik, kita langsung mulai saja. Jadi pertama-tama kita membutuhkan atau kita buka aplikasi Dreamweaver CS6-nya. Dreamweaver CS6. Sekarang kita akan membuat sebuah halaman PHP dulu. Nah, sebelum kita mulai, jadi kita simpan dulu file ini, file save as, lalu kita bikin folder baru, namanya dw underscore CRUD barang kategori underscore bootstrap, enter. Kemudian kita open, kemudian simpan namanya sini adalah list underscore data underscore barang titik php, tapi sebenarnya sih dia otomatis ya jadi php. Oke, sekarang kita akan membuat site baru. Nah, sebelum kita membuat site baru, jadi kita harus terlebih dahulu membuat database-nya dulu. Karena apa? Nanti pada saat pembuatan site, jadi kita coba langsung buat site aja coba ya. Site itu sama dengan project ya. Jadi ketika kita membuat sebuah project ya, dengan Dreamweaver kita pakainya site. Nah, nanti muncul seperti ini. Site setup, nama setupnya kita samain saja nama folder dengan nama projectnya ya, biar enak. Di data pp htdoc, kemudian tadi dw kita F2, kita copy, lalu kita pindahkan ke sini. Tuh. Lalu di browse tadi set modify, nah ini select. Tuh. Jadi jangan lupa dia masuk dulu ke dalamnya, jadi pas masuk ke folder dulu baru di select. Nah ini jangan di save dulu, lalu pilih servernya. Nah servernya itu kan masih kosong tuh. Here you will select the server that will host your page on the web. The settings for the dialog box came from your internet service provider ISP on your web administrator. Jadi kita harus lebih dahulu menginstal servernya dulu ya. Kita udah punya servernya XAMPP ya. Jadi harus menginstal XAMPP-nya dulu. Kalau di sini saya pakai XAMPP PHP-nya versi 5,6. Jadi untuk bisa menjalankan aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, kita harus terlebih dahulu menginstal XAMPP-nya. Nah, kalau sudah begini, klik tanda plusnya. Lalu nama servernya, server namanya ketik localhost. Nah, ini connect using-nya kita pilih local network. Server foldernya kita browse. Nah, arahkan ke sini ya, ke tadi misalnya XAMPP, XAMPP, htdoc, kemudian dw CRUD barang kategori bootstrap, lalu select. Tuh. Nah, pastikan di ujungnya kasih garis miring, backslash ya. Jadi jangan lupa di ujungnya kasih backslash gitu. Nah, nama web URL-nya ketik di sini localhost, http localhost, lalu pilih yang tadi. Ini kita F2
copy, paste. Nah, ini garis miring. Kalau yang di atas backslash, di bawahnya garis miring. Jadi nama servernya localhost, connect usingnya pilih local network, kemudian server foldernya diarahkan ke dwcrut barang kategori bootstrap, diselect, pastikan di ujungnya ada backslash, tuh ada backslashnya ya, saya tambahkan backslash, lalu web URL-nya adalah http localhost dw barang kategori bootstrap garis miring. Nah, jangan di save dulu, klik menu advance-nya, tab advance. Tuh, ini nanti kita bahas kalau sudah masuk ke server beneran ya. Karena ini masih main di localhost, kita di localhost saja, pilihnya server modelnya adalah PHP MySQL. Tuh, PHP MySQL. Kalau sudah di save. Nah, kalau sudah di save, jangan lupa nih, pada checkbox testing dicek. Jadi kita langsung testing di lokal. Nah, kalau sudah di save, tuh nanti file barang yang kita udah buat di sini muncul di sini tuh, PHP MySQL. Tuh. Nah, pembuatan project sudah selesai atau pembuatan site-nya sudah selesai. Nah, sekarang kita buat database baru nih. Nah, tadi kan kita akan membuat sebuah code barang, tapi dia berelasi ke tabel kategori. Jadi kita entry data kategorinya dulu, baru entry data barangnya. Cardinality-nya berarti one to many, satu kategori bisa banyak barang. Oke, sekarang berarti kita buka browser kita, lalu masuk ke PHP MyAdmin localhost garis miring PHP MyAdmin, tuh enter. Nah, ini tampilan daripada PHP MyAdmin ya. Ini juga baru bisa diaktifkan kalau misalkan kalian sudah menginstal XAMPP dan server MySQL-nya aktif. Jadi cara ngeceknya di sini. Searching namanya XAMPP control panel. XAMPP control panel, pastikan server Apache sama MySQL-nya itu dalam keadaan start atau sedang berjalan tuh. Sedang running. Apache-nya running di 80 dan 443, sedangkan MySQL-nya running di port 3306. Kodenya di close saja. Nah, kalau sudah, berarti sekarang kita bikin database baru. Ini. Bikin database baru, namanya db root barang kategori. db root barang kategori. Ini nih, jangan diubah-ubah, biarkan saja. Create. Nah, berarti sudah jadi nih db root barang kategori. Sekarang bikin tabel baru. Nah, tabel yang pertama kategori adalah kategori underscore barang. Kolomnya nanti cuma ID kategori, terus nama kategori, udah. Berarti cuma 2 saja. Lalu di go. Nah, di sini berarti kita ketik ID underscore kategori. Ini integer, yang value-nya kita bikin 3, berarti maksimal itu, kalau 3 digit berarti maksimal data kategorinya bisa di entry sebanyak 999 kategori. Tapi kalau misalkan mau dibikin 4 berarti 9999 kategori. Jadi 3 digit ya, maksimal 999 gitu, gampang gitu. Kemudian not null-nya kita isi. Nah, ini ada auto increment nih, maksudnya auto increment berarti di checklist tuh. Udah di oke tuh, auto increment primary. Jadi yang diisi adalah di kategori integer 3, kemudian not null primary sama auto increment. Nah, yang kedua adalah nama.
underscore kategori. Berarti ini varchar kasih saja 50, kemudian not null. Udah. Nama kategori varchar 50 not null. Kalau sudah di save. Tuh, berarti kita sudah punya satu tabel namanya tabel kategori barang. Lalu bikin lagi tabel lagi. Berarti masuk ke DB kategori barang lagi, bikin tabel baru lagi. Namanya adalah barang. Kalau barang berarti ada ID barang, ID kategori 2, terus nama barang 3, terus kemudian harga barang 4, stok barang 5, terus gambar barang 6. Kita bikin 6 saja, berarti ini dipilih. Number of column-nya adalah 6. Kalau sudah di go. Nah, ini field yang pertama atau atribut yang pertama ID underscore barang, kemudian integer, lengthnya adalah kita kasih 4 digit aja, jadi maksimal barang yang bisa diganti adalah sebanyak 9.999 atau 99994 digit ya. Kemudian dia auto increment, primary key, terus dia auto increment. Tuh. Kemudian di sini ada ID underscore kategori. Jadi relasi ke tabel kategori. Integer tadi berapa? Size-nya 3, terus not null. Lalu nama underscore barang. Ini berarti varchar. Ininya 100 saja. Not null. Kemudian harga underscore barang. Ini integer berarti 10 saja. Hanya di puluhan juta. Kemudian not null. Kemudian stok barang integer maksimal stoknya adalah 3 digit, berarti 999 di stoknya maksimal. Not null. Terakhir adalah gambar underscore barang. Ini yang kita simpan ada nama filenya saja. Varchar berarti ini kasih 50 saja. Not null. Nah, kalau sudah di save. Tuh. Nah, buat sementara kita isi dulu deh. Buat nanti kalau misalkan kita bikin list data barangnya udah langsung muncul. Nah, berarti yang kita isi pertama kategori barang dulu. Kategori barang, kita klik kategori barangnya, lalu kita browse. Nah, kita insert nih, klik ada tab insert, diklik. Nah, karena dia auto increment, ini nggak usah diisi, biarkan saja. Nah, nama kategorinya aja yang diisi. Misalkan nama kategorinya pakaian atau perlengkapan mandi deh. Perlengkapan mandi. Terus yang kedua kita isi pakaian pria. Tuh. Terus sudah di go. Nah, tuh keterangannya to row inserted row ID 2. Coba kita lihat kategorinya. Kita browse. Tuh sudah ada ya. ID kategori 1 perlengkapan mandi, ID kategori 2 perlengkapan pakaian pria. Berarti sudah ada 2 kategori. Nah, sekarang yang tabel barang. Lihat ya, 1 perlengkapan mandi, 2 pakaian pria. Perlengkapan barang kita insert lagi. Kita bikin 2 barang saja. Nah, ini nggak usah diisi ID barangnya karena sudah integer auto increment ini saja. Berarti kita masukin 1 untuk perlengkapan mandi, nama barang sabun mandi cair
cair. Harga barang misalkan 20 tuh harga, stok barangnya misalkan 5, kemudian gambar barangnya sabun underscore mandi titik jpg. Ini belum ada ya, kita go, kita go tuh, masuk satu row inserted, kita insert lagi 2. Sekarang yang kategorinya 2, nama barangnya kan pakaian ya, kemeja pria. Harga barangnya misalkan 200 tuh harga 200.000, stok barangnya ada 10. Gambar barangnya kemeja underscore pria titik jpg. Tuh, berarti kita sudah punya 2 data untuk masing-masing kategorinya. Tuh, ini perlengkapan mandi sama pakaian pria, ini sabun mandi cair sama kemeja pria. Oke, kita sekarang sudah punya data nih. Berarti sekarang kita lanjut lagi ke Dreamweaver-nya ya. Kan tadi kita sudah buat list data barang nih. List data barang sudah kita buat ya. Nah, berarti sekarang tinggal masuk ke menu desain. Nah, nih kita lihat tampilan dari Dreamweaver-nya ya. Nih itu. Di sini ada untitled dokumen. Kita kasih nama nih di sini. Namanya jadi list data barang. Enter. Tuh. Nanti dia secara otomatis di sini di bagian kodenya ada title tuh, title list data barang title tuh. Oke. Di sini kita kasih judul list data barang, enter. Ini kita gedein nih, kita blok, lalu di sini paragrafnya diganti jadi heading 1 tuh, jadi gede. Itu ada apa ya? Oke, kalau sudah ini simpen tuh. Sekarang saya ingin menampilkan data barang ini tuh yang ada kategorinya gitu. Jadi ini kan ID kategori kan 1, tapi saya mau munculin nanti ID kategorinya adalah langsung dari di kategori barang. Nah, caranya adalah ini. Kita buat koneksi dulu nih. Masuk ke database. Ini tabnya, kalau nggak muncul adanya di sini window, pilih databases. Window databases. Ini muncul di sini ada database, ada binding, ada shipper behavior. Nah, database ini kita klik. Nah, nanti keluar tuh MySQL connection. Tuh. Nanti muncul jendela MySQL connection. Ketik namanya. Connection name-nya adalah misalkan ini nama variabel ya. Biasanya saya bikin namanya koneksi. Kemudian MySQL servernya apa? Localhost. Kemudian username-nya apa? Root. Passwordnya kosongkan. Biasanya kalau kita install XAMPP kan ya, biasanya username-nya root, passwordnya kosong. Nah, database-nya kita select tuh. Tadi kita udah bikin namanya db root kategori barang tuh. Pilih yang ini. Lalu kita oke. Kalau sudah kita tes koneksi nggak? Wah, connection was made successfully. Oke. Nah, tinggal di oke. Nah, sekarang sudah muncul tuh koneksi baru kita, namanya koneksi. Ini sudah terhubung. Dreamweaver kita sudah terhubung dengan database yang tadi sebelumnya sudah saya buat. Nah, sekarang kita lihat nih. Plusnya kita klik. Tuh, nanti di sini ada store prosedur, ada table, ada view. Kita lihat tablesnya, diklik lagi tanda plusnya. Nanti muncul 2 tabel yang saya buat tadi di phpMyAdmin. Tuh, ada tabel barang. Tuh, ini list-listnya gambar barang, harga, ID barang, ID kategori, nama, stok. Dia diurutkan berdasarkan abjad ya. Kemudian ada kategori barang, terusnya dari kategori. Nah, gimana kalau mau melihat data yang sudah kita ketikkan di kita entry di atau kita insert di ppadmin tadi. Nah, klik kanan, pilih view data. Tuh muncul tuh perlengkapan mandi, pakaian pria. Oke, terus kalau barang gimana? Klik kanan di barang, pilih view data. Tuh nanti muncul tuh yang sudah kayak entry tadi. Cuma ini belum ada relasi nih karena di kategorinya masih 1 2. Harusnya kan 1 itu perlengkapan mandi, 2 kemeja pria, pakaian pria. Ya.
Berarti database kita sudah terhubung nih dengan Dreamweaver kita sudah terhubung dengan database MySQL. Nah, sekarang saya mau membuat tampilan ini, tabel list data barang. Sekarang saya masuk ke tab binding. Klik tanda plusnya, lalu pilih record set atau query. Nah, di sini di nama barang. Tuh. Lalu connection adalah koneksi, tabelnya jangan barang, karena kan saya mau bikin query nih. Nah, di sini kan query-nya harus segini nih. Ini ada query nih, ada SQL. Tuh. Ini kan select all from barang where satu kan ya. Ini kalau kayak gini kan, kalau saya jalanin, saya go munculnya tabel barang. Tuh. Tapi kalau misalkan kayak gini, saya misalkan select, lalu saya gini from, kemudian where, tuh. Select from where. Nah, di sini from-nya itu ketik barang SA, kategori barang SB, where A titik ID kategori sama dengan B titik ID kategori. Tuh. Nanti di sini saya mau nampilin apa? Saya mau nampilin semua data barang, lalu nama kategorinya. Jadi dari tabel kategori saya cuma ambil nama kategorinya saja. Berarti dari tabel barang yaitu A, saya pakai bintang, titik all, sedangkan B-nya kategori barang, saya cuma ambil titik nama kategorinya saja. Tuh, ini perintahnya nih. Select A titik bintang, B titik nama kategori. From-nya adalah barang SA alias nih, S itu alias A ya. Kemudian kategori SB. Jadi tabel barang udah diganti sama A, tabel kategori barang udah diganti sama B. Berarti kalau saya kasih perintah A titik all, berarti ini barang titik all. Penyebutan kata bintang ini berarti all ya, B nama kategori. Tapi karena dia harus ada relasinya, berarti tambahkan where. A titik ID kategori sama dengan B titik ID kategori. Jadi hanya ditampilkan yang ID kategorinya sama. Coba kita tes. Go. Ini kita copy dulu ya. Ke kanan copy. Nah, ini kita go. Tuh, muncul kan? Jadi selain tabel barang, nanti dimunculin nama kategorinya, yaitu perlengkapan mandi dan pakaian pria. Tuh. Nah, kalau sudah, berarti kan saya udah punya query nih. Query-nya udah ada di sini. Ini bisa saya copy. Ke kanan copy. Tadi udah kita copy juga ya. Sekarang kita pindahin ke sini, ke Dreamweaver. Tuh. Jadi tabelnya jangan barang, tapi kita masukin query. Nah, gimana cara masukin query tadi? Ini masuk ke advance. Tuh, jadi jendelanya berubah kayak gini. Kalau yang tadi simple, nih saya balikin lagi ke simple. Dia hanya bisa satu tabel, tidak bisa masukin query, tapi kalau advance, nah dia bisa masukin query. Nah, query-nya apa? Ini kita hapus. Kita paste yang tadi tuh. Kita masukin query tadi yang hasilnya sudah terbukti, muncul hasilnya tuh. Itu. Jadi dicek dulu query-nya, jangan main asal bikin query, tapi query-nya dibikin dulu, pastikan hasilnya muncul sesuai dengan yang diinginkan, fill-fillnya baru kita masukin ke sini. Coba aja kita tes. Betul nggak? Tuh, sama kan muncul kan? Nama ininya sama, tuh muncul perlengkapan mandi dan segala macam. Tuh. Kalau sudah di oke. Nah, berarti di sini saya sudah punya nih. Sudah punya record set barang yang di bawahnya ada ini nama kategorinya. Tuh. Nah, caranya di sini adalah klik di sini, di bawah sini. Lalu pilih insert, kemudian data object, kemudian dynamic data, kemudian dynamic table. Nah, record setnya kita ambil yang ini, yang barang nih, ini record setnya, karena cuma ada satu ya. Pilihnya all record saja, jangan ini, karena kita nanti mau pakai data table-nya bootstrap, jadi nggak usah pakai pagination di sini. Tuh, lainnya samakan saja. Kalau sudah di oke. Tuh, jadi itu kayak gini, ini kita rapihin. Tuh. Simpen lalu. Nah, kita coba jalanin. Nah, di sini ada nih.
tombol preview di box in browser, coba klik kanan, pilih jangan Explorer nih. Oh, sini nggak ada ya yang Mozilla Firefox-nya, berarti langsung aja kita ketik di sini, ketik localhost, kemudian apa tadi nama foldernya, kita copy lagi dari sini, ini rename, copy, bikin sini localhost, paste, tuh pilih yang list data barang, muncul kan tuh. Tapi wah, kategorinya nggak usah dimunculin deh nih, ID kategorinya buat apa nih ID kategori, terus nama nama kategorinya pindahin ke sini ya, tinggal pindahin deh. Ini kita hapus nih, kita blok, lalu kita cut, tuh hilang. Lalu nama kategorinya kita pindahin di depan boleh nggak? Oh bisa. Gimana cara mindahinnya? Gini aja nih, masuk ke split. Tuh. Nah ini kan nama kategori di sini ya, ini kita pindahin ke nomor 2. Tuh habis ID barang, ini juga sama, jangan sampai ntar judulnya apa, ininya apa. Tuh. Coba masuk ke desain, tuh kan nama kategori, simpen. Ini biar ini kasih keterangan nih, ID barang, terus nama kategori, jangan disamain sama nama barang, sama filenya, harga, kemudian stok, kemudian gambar gitu. Simpen, coba kita refresh. Oh ya kan, ID barang, nama kategori, perlengkapan, kemudian nama barang, harga, stok, gambar. Ini gambarnya kita download yuk. Berarti kalau gambar kita taruhnya di sini nih, masuk ke htdoc, dwcode barang bootstrap. Nah di sini kasih folder baru, namanya gambar. Tuh. Nah kita download nih, gambar sabun mandi, cair. Gambar ini Nuvo kayaknya bagus deh. Kita klik kanan, kita save image as. Nah kita taruh di D, kemudian pp, kemudian htdoc, barang, gambar. Nah kasih namanya sabun underscore mandi titik jpg. Salah, sabun mandi, lalu di save. Kemudian apa yang kedua, kemeja pria, ini kita copy aja deh biar nggak usah ngetik, copy, lalu ketik kemeja pria. Nah ini bagus, pinjem ya, save image as, kemudian paste jpeg. Simpan nggak gambarnya di sini, kita cek. Oh bisa ya, simpan ya. Berarti di sini kita ganti gambar nih, jangan dibiarin dia bentuknya teks. Berarti kita masuk ke kode pada bagian ini, tambahkan gini, img src gambar garis miring. Tuh ini dihapus, lalu dikutip 2 di sini. Tuh. Kemudian white-nya kita kasih 50 aja. Tuh. Ya, ini tambahkan seperti ini tuh, gambar src. Ini biarkan saja, ini kutip 2 jangan lupa. Kutip 2-nya ini ya, mengapit ini ya. Tuh, mengapit ini. Kemudian white-nya adalah 50. Sekarang kita simpen. Terus kita refresh. Tuh, gambarnya masuk kan? Tuh. Nah, kok gambar ini tabelnya jelek ya? Tabelnya kayaknya nggak gimana gitu. Apa namanya? Nggak pakai, kayak nggak ada ininya, apa namanya? Seninya gitu. Berarti kita lihat di sini. Pakai fungsi namanya data tables. Data tables bootstrap. Tuh. Kita pakai deh coba yang data tables 4 ya.
Tuh, tampilannya kayak gini tuh. Bagus kan kalau kayak gini tampilannya? Kita ikutin aja di sini. Tuh. Apa sih yang masih ditambahkan? Ini tuh, kode jQuery.com gitu nih, jQuery-nya nih. Berarti ini kita copy. Copy satu, lalu taruh di sini. Di paling bawah berarti ya. Oh, ini jangan lupa nih, ini HTML kan ya. HTML, body, 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 body. Nah, di sini dia berarti taruh, ya udah taruh di bawah sini aja. Pakai perintah script. Script spasi, tuh ada pilihannya tuh, pilih src. Nah, ini kita paste tuh. Ini terus yang kedua apa, ini kita copy ini tuh, copy Ctrl C kali script spasi src, kemudian paste tuh. Kemudian ada lagi nggak? Nah, ada yang ketiga tuh, bootstrap 4-nya kita copy. Hop, di blok, Ctrl C lagi, klik lagi sini, script, spasi src, paste, tutup, kemudian garis miring. Tuh. Perhatikan ya, kayak gini tuh. Save. Nah, baru kita copy yang ini. Tuh. Tuh, 3 baris ini, dokumen ready function example data table. Ini kita copy Ctrl C, lalu taruh di atas ini. Tapi di bawahnya juga nggak apa-apa deh. Ini script. Nah, kita paste di sini. Lalu tutup. Tuh, selesai. Untuk JavaScript-nya tapi. Nah, sekarang apalagi di sini? Tuh ada HTML. Berarti HTML-nya ini kita ganti tabelnya tuh. Tabelnya pakai table yang ini, 2 baris aja nih, 2 baris kita copy. Copy. Nah, ini kan tabelnya gini tuh. Tuh, ini kita tiban, paste. Tuh. Rapin deh ini ke bawahin. Tuh. Lalu ini kan tr udah. Nah, sekarang ada tbody sama thead tuh. Tbody sama thead. Tuh, kita copy. Berarti di bawah tr ini kita kasih gini. Tuh. Jadi kita rapin lagi. Terus di bawahnya lagi, paling bawah biasanya ada penutupnya lagi tuh. Nih, tuh ada tbody lagi. Nah, ini taruh di bawah sini. Tuh. Kita rapiin deh. Terus ini juga kita rapihin. Tuh. Nah, itu baru HTML-nya. Nih. Kan ada 4 tab nih. Tuh. Sekarang terakhir CSS-nya nih. CSS-nya kita copy yang ini. Yang pertama, Ctrl C. Lalu dia taruhnya di sini, di bawah title. Klik spasi link, itu ada linknya. Enter, spasi rel, pilih style sheet, tuh, spasi href, paste, tuh, satu, enter. Kemudian yang kedua, ini kita browse lagi, copy, lalu masukin link, spasi rel, style sheet, spasi href, paste. Ingat ya, ini kan semua kan relasi linknya ini kan nembak ke ini ya, ke website ya. Kayak ini kan nembak ke CDN JS, CDN, kemudian juga nembak ke CDN sama code jQuery.com ini masih, jadi harus ini, harus pakai koneksi internet gitu. Jadi kalian harus terhubung dengan internet, kalau enggak ya nggak bakalan jalan ini. Gitu. Kalau udah simpen. Tuh, sekarang kita lihat nih. Kayak apa sih jadinya gitu. Jadinya bagus kan? Gitu.
Jadi sekarang tampilan tabelnya tidak lagi kayak tadi, apa namanya? Terus ada yang lupa nih di sini, yang namanya judul. Ini kan judul ya. Ini kan ini namanya head ya. Sedangkan ini kan bodinya nih, body tabel ya. Ini head tabelnya. Berarti ini jangan pakai TD tapi pakai TH. TH itu singkatan dari T-head, table head. Nah, ini copy, paste, 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 simpan. Ya, jadi ini ID adalah nama si ID tabelnya. Ini class table, table stripped, table bordered itu, table stripped tuh berarti gini tuh. Tuh beda-beda kan? Nih hitam, nih putih. Terus table border itu bertabel. Kalau ditambahin nih, saya tambahin table hovered misalkan. Spasi table, salah. Di table strap ada pilihannya enggak ya? Hovered, hovered. Tuh, kita simpen, kita refresh. Nah, oh ini nggak ada beda. Coba kalau table hover ada nggak? Table hover. Nggak ngaruh juga ya. Table hover simpen. Kemudian ini di kontrol F5. Oh, harusnya ada pengaruhnya nih. Ada itinya, berarti ada yang kurang. Kita abaikan saja, berarti tidak usah pakai table hoverednya. Tuh. Jadi tampilan tabelnya udah bagus sekarang tuh kayak gini. Tuh. Nah, sekarang kita bikin entry data barangnya nih. Entry data barang itu berarti pas entry kita pilih kategori dulu, baru nanti pilih apa namanya data barangnya. Sekarang kita bikin entry data barangnya. Nah, kalau bikin entry data barang berarti di sini tuh kita coding aja ya, kalau gitu agak ribet. Nah, berarti di sini tambahkan a spasi aref. Nah, kan ini namanya list data barang, berarti entry underscore data underscore barang titik php. Kemudian kelasnya kita bikin adalah btn dash sukses. Coba kita simpan, kita refresh. Oh, ini di sini kasih nama entry data, lalu garis miring. Ini kebanyakan. Simpan. Nah, lalu di sini kita refresh. Tuh entry data. Bagus kan tampilannya kan gitu. Kalau sudah diklik entry datanya. Nah, munculnya object not found. Tuh, error 404. Kenapa? Karena kita belum bikin nih entry datanya. Ya udah kita bikin entry datanya deh. Sekarang berarti ini kita copy nama filenya entry underscore data underscore barang, copy titik php. Berarti di sini kita file, pilih new, kemudian pilih php, lalu simpan. Namanya adalah tuh entry data barang titik php, lalu di save. Lalu sekarang masuk ke desain tuh. Ini ganti title-nya entry data barang, entry data barang. Bentar. Nah, kalau sudah berarti kita butuh form. Di sini kasih judul ya, entry data barang, tambahin form depannya, form entry data barang. Udah di sini kita enter. Nah, ini kita blok, kita ganti jadi paragrafnya jadi H1. Nah, simpan, coba kita tes. Masih not found nggak? Nah, sudah ada kan? Tuh. Nah, berarti sekarang kita bikin form entry data barang. Tuh. Nah,
supaya tampilan formnya bagus, sebenarnya sih ada dua cara ya. Kalau manual ya susah ya. Nah, di sini kita udah nyiapin nih. Atau Dreamweaver sudah menyiapkan form entry-nya. Caranya gimana? Tinggal gini, insert, kemudian data object, pilih insert record, kemudian pilih record insertion form wizard. Nah, connection-nya adalah tabel barang. Tapi karena di sini apa namanya? Cancel dulu ya. Karena di sini kita diminta untuk apa namanya? Memilih dulu nama kategorinya. Berarti kita bikin dulu nih record set buat ngambil data kategori. Nah, pada jendela atau tab binding ini kita klik tanda plusnya, kemudian pilih record set query. Nah, ketik namanya kategori. Nah, kalau ini pilihnya simple saja, karena langsung pilih ke tabel kategori. Connection adalah koneksi, tabelnya adalah kategori barang. Sortnya by nama kategori. Coba kita tes. Muncul ya, pakaian pria, pelengkapan mandi. Jadi nanti pas mau ngisi data barang tuh, reformnya nanti pilih combo box dulu. Combo box, terus pilih nama kategori barangnya. Nah, kalau sudah di oke. Nah, nanti di sini muncul tuh kategori barang. Nah, berarti di sini baru kita ulangi lagi, insert data object, insert record, record insertion form wizard. Nah, klik. Nah, kalau sudah, berarti tabelnya tabel barang. Nanti setelah ke insert, lalu kita klik browse lari ke list data barang. Maksudnya adalah kalau data sudah berhasil kesimpan, maka menuju ke list data barang. Nah, ini form fill-nya ini adalah cara kita mendesain apa namanya formnya gitu. Nah, karena data barang, ID barang ini tidak apa namanya tidak disimpan, maka ini hapus saja. Klik ID barangnya, lalu diklik tanda minusnya. Nah, tuh, yang tinggal adalah ID kategori. Nah, di sini ini kan label ya. Ini namanya form itu kan sebelum combo box ada keterangannya, aneh ganti nama kategori. Tuh. Kemudian ini namanya kategori kan pilihnya combo box ya, berarti display S-nya ganti jadi menu. Tuh. Kemudian submitnya as integer karena kan ID kategori kan integer. Menu propertiesnya, nah kita pilih di sini from database. Tuh. Pilihnya jangan manual tapi from database ya. Lalu recordsnya pilih kategori yang kita bikin ini. Kemudian labelnya adalah tuh, kalau label yang muncul namanya tadi perlengkapan mandi, kemudian kemeja pria. Nah, kemudian get values-nya adalah kategori. Tuh, ininya kosongkan saja. Kalau sudah di oke. Tuh. Terus yang kedua, nama barang. Nah, ini kita ganti jadi nama pas barang. Ini adalah nama labelnya ya. Lalu ini kan kita ketik sendiri nih, berarti text field biarkan saja. Lalu harga barang, ini juga kita ganti jadi harga pasti barang. Sama dia juga berbentuk tag, simpannya sebagai integer. Stok barang kita ganti jadi stok pasti barang. Ini juga text field, submitnya sebagai integer. Nah, gambar ini jadinya file fill, tapi di sini nggak ada nih file fill. Jadi biarkan saja, nanti kita ubah di belakangan saja. Nanti kita edit secara manual. Yang penting formnya kita tidak buat sendiri, lalu listing kodenya juga tidak kita buat sendiri, otomatis dia oleh si wizardnya ini. Kalau sudah di oke. Tuh. Jadinya kayak gini, ini kita rapihin. Ini tombolnya kita ganti, jangan insert record, tapi simpan data. Simpan data. Enter. Tuh, jadi simpan data. Kita save. Nah, kita lihat scriptnya nih. Tuh, dia otomatis bikin form seperti ini. Kemudian ada script PHP untuk nyimpannya gitu. Jadi kita nggak perlu bikin. Nah, kalau sudah coba kita refresh. Tuh, muncul tuh pakaian pria, perlengkapan mandi gitu. Nah, gambar barang ini kita ganti nih. Gambar barang jangan
pakai text fill, tapi pakai file fill, bentuknya browse. Nah, caranya adalah ini kita ganti dulu nih. Gambar post barang atau upload gambar. Ini kita ganti jadi upload gambar. Nah, ini diklik hapus, delete tuh. Lalu insert, kemudian pilih home, pilih file fill. Tuh, file fill ya. Tuh. Nah, ID-nya samain, gambar underscore barang. Tuh. Pilih no label tag. Kemudian kalau sudah di oke. Tuh. Jadi kayak gini. Simpan. Nah, tuh. Ya kan? Ini belum bisa kesimpan nih karena gambarnya belum tahu kemana larinya. Berarti kita edit sedikit nih di kodenya. Kodenya kita edit. Berarti masuk ke sini. Pada bagian insert go to, insert masalah db, berarti di result query string list data barang insert go to. Nah, di sini aja nih. Ini tambahin komentar upload gambar barang ke folder gambar. Caranya adalah copy, kemudian buka string source-nya, kita ngambil ini. Tapi ini jangan post ya, tapi ngambilnya $_ files kutip 1, ini namanya adalah gambar underscore barang kutip 1, lalu ini tmp underscore name. Nah, lalu koma kutip 2. Nah, ini uploadnya kemana? Uploadnya ke folder gambar kutip 2 titik. Nah, ini $_ files, kemudian strip kurung siku, ini gambar underscore barang, kemudian ini name. Koma. Ini kurung tutup dulu, kurung tutup di koma. Nah, ini kasih ini. Nah, tapi di sini kan dia nyimpen ke gambar barang ya. Gambar barang jangan pakai post, tapi pakai ini. Ini kita copy. Tuh, ini diganti juga nih. Tuh. Jadi yang simpan adalah nama file gambarnya. Itu. Tuh, ini yang dirubah satu nih. Saya kasih keterangan, ini yang dirubah ya. Ini yang diubah ya. Tuh. Nah, terus sama ini, dua file ini. Udah. Terus kasih komentar di sini. Tuh. Kalau kesimpan ini pakai JavaScript aja nih. Tambahkan pesan sudah tersimpan. Tuh. Lalu di sini pakai tutup dulu. Ini kan punya PHP tuh. Ini punyanya PHP. Ini kita pisahin. Itu. Nah, pesannya apa? Gini. Script alert, kasih keterangan data sukses tersimpan, kemudian dokumen titik location sama dengan kutip 2, tadi nama filenya apa, this underscore data underscore barang titik php. Ini jangan pakai tutup koma. Udah. Lalu tutup dari si scriptnya. Itu nih saya tutup dulu. Close tab terus. Nah, tuh. Jadi kayak gini, coba kita simpan ya. Kita tes, nih kita refresh dulu. Yang error nggak ada kan? Nah, kita back dulu. Nih kita punya 2 data ya.
perlengkapan mandi sama pakaian pria. Sekarang kita entry baru. Saya mau perlengkapan mandi, namanya adalah sikat gigi. Kemudian harga barangnya adalah 15.000, stok barangnya ada 7. Nah, kita download nih sikat gigi. Berarti ini kita download, cari gambar. Ini aja nih, bagus. Oke, klik kanan, save image as. Nah, taruhnya di D saja. Kasih nama sikat gigi .jpg. Save. Tuh. Sekarang berarti ini kita browse, masuk ke D, cari sikat gigi JPG. Tuh. Oke, simpan ya, save. Tuh, masukkan perlengkapan mandi, sikat gigi 507. Ini gambarnya. Ini juga masuk ke folder sini ya, tuh gambarnya otomatis gitu. Nah, kok entry-nya kayaknya gambarnya jelek ya, nggak jadi form gitu. Nah, ini berarti kita edit nih formnya nih, supaya dia apa namanya. Tapi kalau kayak gini kenanya ribet ya kalau nggak diedit ya. Form. Enter data barangnya tuh. Jadinya ya kalau mau di edit kayak gini nih, misalkan saya mau ubah nih ininya nih apa namanya. Oh, jelek banget sih ini kayaknya. Berarti kita ini aja sini. Form bootstrap get bootstrap tuh. Ini ada get bootstrap. 40-nya ada nih. Nggak ada. Ini getbootstrap.com form. Nah, tuh ini kan bikin formnya gini tuh. Ya coba aja kita masukin sini. Kita copy, lalu kita masukin di ini, di atasnya saja. Kita kasih jarak ya. Trofi, coba kita simpen. Kita refresh yang di sini. Tuh. Oh, dia kita copy ininya dulu nih di JavaScript-nya. Apa sih yang di list data barang, kita ambil ini bootstrap-nya nih. Bootstrap min CSS-nya. Kita copy satu aja nih yang bootstrap CSS, kita taruh di sini. Berarti taruhnya di bawah title. Master, refresh, simpen, lalu refresh. Tuh, jadinya kayak gini kan, bagus kan? Tuh. Tuh, sekarang berarti ini kita edit nih supaya gambarnya kayak gitu. Ya berarti kita copy saja nih inputnya nih. Kita pindahin. Backup. Barangnya taruh di input sini. Barang. Tuh. Ini kasih keterangan nama barang. Terus formnya juga nih di cut. Copy, sebentar copy aja dulu. Nah, ini dihapus. Ini yang kedua masih dipakai nih. Form checknya juga masih pakai, ini hapus. Kemudian ini kita 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jadi yang kedua. Nah, ini kategori select. Kita copy, kita X saja, Ctrl X. Nah, ini berarti kategori barang. Dia kategori di pertama ya berarti ya. Nama kategori. Oh, ini nama kategori. Berarti ini taruhnya di sini. Nah, ini jadi kategori barang. Terus ini nama barang, kita copy. Terus yang ketiga adalah harga barang berarti kita paste yang ini, kita ganti ini jadi harga barang. Terus yang keempat adalah stok barang, ini kita copy, masukin ke
stok barang, ini jadi stok barang. Oh, kurang satu, berarti sini copy paste, ini jadi upload gambar barang. Nah, di sini ganti apa namanya, copy yang ini sampai sini, copy, lalu di sini pindahin yang ini, paste, ini simpan data. Udah, berarti ini dihapus aja yang form ini nggak usah dipakai. Tuh. Karena kita udah ganti jadi yang ini. Coba kita tes, simpan, lalu kita refresh. Tuh. Form action, form kategori, div class group. Apa yang kurang? Coba. Form button, submit, simpan data, kan sudah semua. Oh, nama formnya belum ya, formnya form 1 tadi kalau nggak salah. Berarti di sini kita lihat tadi di, nah ini namanya form saja. Oh, kelas form controller belum ya, form control, copy, nah ini taruh di sini, input spasi class, class form control, lalu kita refresh. Nah, ini juga belum di atas yang select. Nah, ini tambahin juga di sini class form control. Kalau sudah di refresh. Nah, di kategori select. Kalau ini belum kesimpan apa udah kesimpan? Class form control. Nah, tuh. Tampilnya kayak gini. Kita masukin yang pakaian pria baru ya. Kita cari gambar kaos oblong pria. Nah, ini aja ambil nih, kaos oblong pria. Klik kanan, tab image as, taruh di sini kaos oblong pria titik jpg. Sekarang kita, ini pakaian pria namanya kaos oblong pria, kemudian nama barang, ini nama barang, oh ini belum diganti ya, ada 2 nama barangnya, harga stok, oh ini kebanyakan nama barangnya, kita hapus 1, simpen, ini refresh, nama, harga, oh ini belum berubah, itu udah hilang. Kemudian harganya misalkan 150 tuh harga, kemudian stok barangnya adalah 10, kemudian di browse kaos oblong JKL, kaos oblong pria, lalu simpan data. Oh, dia belum kesimpan ya, sebentar, tabnya submit, button type submit, tadi tuh input type submit, tapi ini formnya actionnya method post multipart form data, tapi ini kesimpan nggak ya, coba kita back sini lalu refresh. Oh, belum kesimpan ya, berarti ada yang salah, sebentar, div class input class file name-nya gambar barang, input type button type submit, tapi udah bener ini, coba input type button type submitnya sudah benar, lalu apa yang kurang? Coba kita entry lagi, baru entry data,
kemudian pakaian pria, kaos oblong pria 15.000, stoknya adalah 10, terus kaos oblong pria open simpan. Gambarnya kesimpan nggak nyimpen dia. Oh, tadi udah sukses tersimpan ya. Bentar, berarti formnya sudah, form class group, body simpan data, form metode sudah post. Oh, dia ada yang kurang tadi ternyata. Si ini nih, support PHP self, query string. Nah, ini ada insert, post insert, name-nya insert nih, form 1. Coba kita undo sedikit. Nah, di sini tuh ada nih insertnya, ini nggak dapat tadi, berarti kita balikin lagi. Nah, di sini berarti tambahin sini, karena ini kan bawaan dari si Dreamweaver-nya itu ada hidden file namanya insert. Nah, ini baru bisa disimpan. Kita refresh, kita isi kaos oblong pria, harga barang adalah 150.000, stoknya adalah misalkan 10, terus kaos oblong pria, submit. Tuh, kesimpan kan? Tuh. Berarti ini diganti, jangan input tapi button. Nah, berarti simpan datanya sudah berhasil. Tuh. Selanjutnya adalah kita bikin edit sama hapus. Nah, kalau untuk bikin edit sama hapus, berarti tinggal menambahkan ini kolom namanya aksi. Kolom nama aksi, nanti bikin tombol edit sama hapus. Oke, kita mulai saja. Lanjut, berarti masuk ke list data barang. List data barang, lalu masuk ke desain. Nah, di sini berarti kita klik kanan. Klik kanan, table, pilih, kemudian pilih insert row or column. Nah, pilihnya adalah kolom, after kolom. Nah, baru di sini nanti muncul di ujung, kasih nama aksi. Nah, di sini baru bikin tombol insert ya, edit ya. Nah, caranya gini, insert, kemudian pilih hyperlink, kemudian pilih, ini tulisannya adalah edit teksnya. Nah, linknya nih kita larikan, browse ke, ketik namanya edit underscore data underscore barang titik php. Kemudian karena ngeditnya atu-atu, berarti kita pilih parameternya nih. Parameternya adalah id underscore barang. Nah, di sini kita klik tuh id barang. Tuh, berarti yang sebelah sini diketik, yang ini sebelah sini diklik tuh, pilih. Nah, kalau sudah di oke, lalu di oke, lalu di oke. Tuh, sekarang kita simpen, terus kita refresh. Tuh, sudah ada nih, tapi kok warnanya kayak gini ya, berarti tambahkan lagi edit. Di sini masuk ke kode, lalu tambahkan di ujungnya sini spasi kelas, kemudian pilih btn spasi btn warning, btn ya, btn itu button spasi btn spasi warning. Ini adalah kelas di Bootstrap untuk membuat tombol warning. Itu berarti namanya orange ya, warning itu gambarnya orange. Ini kalau kita refresh tuh orange kan, edit. Nah, sekarang saya mau edit salah satu nih, klik object not found, error 404. Nah, ini karena edit data barangnya belum kita bikin nih, edit underscore data underscore barang titik php, ini belum kita bikin. Klik kanan, kita copy. Sekarang kita bikin
file, pilih new, kemudian pilih PHP. Nah, kita simpen deh. Di sini namanya edit data barang titik PHP. Lalu masuk ke desain. Nah, ini ganti judulnya lagi jadi edit data barang, edit data barang. Nah, di sini form edit data barang, enter. Tuh. Nah, di blok, lalu ini diganti jadi heading 1. Tuh. Ingat ya, jadi kalau konsep mengedit itu adalah merupakan penggabungan daripada list data dan form entry. Jadi disajikan dalam bentuk form tetapi sudah ditampilkan datanya. Tapi yang ditampilkan hanya adalah yang ID barangnya yang dipilih saja. Jadi kalau kayak gini berarti saya harus bikin dulu, kita harus bikin dulu apa namanya ininya. Pertama bikin record setnya di barang dulu. Nah, barang tuh. Record set yang pertama kita bikin adalah barang, tabelnya adalah barang. Jadi nggak usah pakai query-queryan, nggak usah pakai advance, pakainya yang tabel satu aja. Tapi pilih filternya di sini adalah ID barangnya harus sesuai dengan ini kan kalau kita lihat di sini tuh ID barang, ini tanda tanya berarti dia ngirimin parameter ya, nih tanda tanya. Kemudian ID barang sama dengan 2, berarti dia ngirimin variabel namanya ID barang dan nilainya ada 2. Tapi kalau saya back, saya ganti yang ini, nah ini berubah jadi 4 gitu. Makanya ini berubah-ubah tuh ID barangnya. Tapi kita nggak nangkap nilainya 3, 4, 2, tapi ID barangnya ya. Berarti sini ID barang tuh where parameternya. Nah, kalau sudah kita tes nih, coba kita masukin 3. Dapat nggak? Dapat tuh. 3 adalah ID barang milik si sikat gigi. Kalau sudah di oke. Kemudian saya juga butuh nih buat kira-kira kategori barangnya mau diganti nggak ya gitu. Nah, kalau mau diganti juga berarti saya butuh record set. Tapi saya butuh juga buat ngambil data kategorinya. Berarti saya bikin namanya kategori record setnya. Nah, tabelnya pilih dari kategori barang. Tuh. Code-nya by sama barang. Coba kita tes. Dapat ya pakaian prima sama pengalaman mandi. Kalau udah di oke. Tuh. Berarti saya punya 2 buah record set tuh. Pertama punya barang, kedua punya kategori. Tuh. Baru sekarang di sini saya bikin formnya. Cara bikinnya gini, insert, pilih data objek, kemudian pilih update record, kemudian pilih record update form wizard. Tuh. Nah, connection adalah koneksi, tabel to update-nya adalah barang, recordnya yang diupdate nanti adalah record barang nih yang ini tuh, yang di atas. Terus kalau udah diupdate, after updating go to, nah ini di browse, larinya ke list data barang. Kalau udah di oke. Ini sama nih ID barangnya kita bikin ini aja, hidden field aja tuh, hidden. Nggak usah ditampilin. Terus ID kategorinya ini kita ketik, samain aja jadi kategori barang. Apa sih tadi namanya kalau yang di entry kategori barang kan? Berarti sekarang ini namanya kategori barang. Kategori barang. Sebenarnya ini bisa kita ganti nanti setelah formnya jadi ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau mas sekarang. Nah, displaynya juga diganti nih jadi menu. Tuh. Displaynya jadi menu. Nah, menu propertiesnya pilih. Jangan manual, tapi from database. Database-nya adalah record setnya kategori itu. Dia ngambil dari data kategori. Kemudian get labelnya adalah nama kategori. Value-nya ada, tapi equal-nya lari ke ID kategori itu. Pilihnya ID kategori. Tuh. Jadi nanti kalau pas diedit munculnya adalah pilihan pertamanya yang
kategori yang dipilih. Misalkan saya mau edit kaos oblong, nah kaos oblong kan punya pakaian pria, jadi nggak mungkin dong pas saya edit kaos oblong apa namanya, tahu di kategorinya tentunya perlengkapan mandi gitu. Nah ini fungsinya select equal, value equal to gitu. Jadi langsung menampilkan data kategori barang yang dipilih, sedangkan di tabel barang kan cuma ada ID barang. Nah nama kategorinya kan muncul dari tabel kategori, jadi harus disamakan dulu. Kalau udah di oke, kemudian nama barang nih kita ganti nama masih, ini hampir sama kayak itu ya, hampir sama kayak proses entry barang, cuma bedanya ini sudah dimunculkan datanya karena kan ngambil dari database langsung, yang mau diedit yang mana gitu. Stok barang, stok barang. Nah terakhir punyanya si gambar barang ini kita ganti labelnya aja, upload gambar, nanti ininya belakangan. Ini defaultnya nggak usah diisi, nanti hapus aja, ini kosongkan saja karena kan kita nggak nampilin teks tapi nampilin gambar. Kalau sudah di oke tuh jadi kayak gini tuh, kita rapiin ya, kita simpen, kita refresh tuh muncul kan pakaian pria. Coba kita back, sekarang saya mau edit perlengkapan mandi, ini nomor 3. Nah ini ada perlengkapan mandi tuh, jadi langsung terpilih gitu. Nah upload gambar kita ganti dulu, ini update gambar kita ganti jadi update saja, ini jadi update data, update data, enter, simpan. Terus ini upload gambar kita hapus. Nah kita ganti jadi insert form, kemudian pilih file fill. Nah ini ganti jadi gambar underscore barang, mau label tag di oke, simpen, kemudian pilih refresh tuh. Tapi kan gambarnya udah harus ada nih, masa gambarnya nggak muncul padahal kan di sini udah ada gambarnya tuh. Misalkan saya edit yang nomor 1 nih, gabut cair, kok gambarnya nggak ada. Nah caranya gampang nih, kita masuk lagi ke list data barang tuh, masuk ke desain ini aja, copy nih gambarnya, kita copy, masuk ke kode aja deh tuh, nih baris yang IMG nih, IMG sampai ke white-nya kita copy, lalu masuk ke edit data barang, kita taruh di sini nih tuh. Nah di sini kita paste di sini, ini kita kasih BR. Oh, sudah disimpan tuh. Refresh tuh gambarnya muncul kan, gambarnya gedein deh, jangan 100, jangan 50 deh, 100 tuh kan itu. Tapi ingat ya, dia konsep mengupdate itu beda dengan konsep mengedit. Kalau mengedit itu kan, kalau eh, mengedit itu ada dua macam. Pertama yang diedit adalah teksnya saja, yang kedua apakah gambar dirubah atau tidak gitu. Jadi kalau kalau gambarnya dirubah maka gambarnya juga perlu diupload, tapi kalau gambarnya nggak dirubah jadi nggak ada upload gambar. Nah caranya gini, nah di sini kita lihat query buat update-nya. Nah ini kan query buat update nih tuh, sampai sini nih tuh, sampai sini adalah query buat update. Nah di sini kita kasih keterangan nih, di enter. Nah kasih jika gambar baru diupload tuh, jika ada gambar baru diupload, jika ada gambar baru diupload, maka munculnya pertanyaan gini, if $_files kurung buka ini kutip 1 gambar underscore barang, kemudian name tidak sama dengan kosong tuh, enter. Ini berarti di
majuin tuh, taruh di sini aja tuh, ke sini deh tuh. Tapi kalau else, nah ini kasih keterangan tuh, ini kasih keterangan jika tidak ada gambar baru di upload. Nah ini berarti di copy, langsung taruh di sini, tapi nggak usah nyimpen gambar tuh. Gambarnya nggak usah disimpan tuh, gambar barang nih, gambar barang ini nggak usah disimpan, query-nya hapus satu, ini juga gambar barangnya, dari sini koma, ini dihapus, hapus satu gitu. Nah di sini tambahkan lagi nih, upload, ini copy aja dari ini, dari entry data. Nah ini upload gambar. Jadi kalau kita udah ngetik nggak usah ketik ulang, kan kita sendiri yang bikin, nggak apa-apa. Taruh di sini, paste, enter. Ini kita rapihin tuh, agak menjorok ke dalam. Ini udah selesai. Lalu kasih pesannya lagi tuh, di sini list data barang, alert, data simpan, list data barang, dokumen, location, script, copy, langsung taruh di sini, terus taruh di sini, simpan. Coba kita tes ya, ini kita refresh dulu. Oke, kita ganti jadi 10 nih, 7 deh, jadi 6 deh, dari 5 sabun mandi ya. Kita update tuh, berubah jadi 6, gambarnya tidak berubah. Nah sekarang saya misalkan mau merubah gambar si nomor nomor 2 nih, kemeja pria nih, coba saya ganti jadi kemeja pria. Gimana ya kemeja pria, kemeja pria, kemeja pria, gambar. Nah saya ganti jadi kemeja yang ini deh, ini saya simpan di kanan, save image as, ini jadi kemeja 2, kemeja pria 2. Nah ini saya ganti nih, saya edit, dia harganya awalnya 200.000, saya ganti dari 20.000 ya, jadi 250.000 karena tangan panjang. Lalu saya browse, cari kemeja pria 2, kemeja pria 2. Nah saya update data. Oh sebentar, gambarnya masuk gak? Gambarnya masuk tuh pada kemeja pria 2. Oh gambar ini belum kita rubah nih, apa, di bagian edit barang dibuka lagi ini loh. Nah ini kita copy, kelupaan tadi, ini nama barangnya, ini diganti jadi ini tuh, gambar barang name tuh ya, bagian sini jangan lupa diganti ya. Nah kita coba lagi ya, edit, gambarnya kan tadi hilang tuh karena kesimpannya namanya bukan itu, kita ganti lagi jadi kemeja 2, update. Nah muncul kan tuh, itu. Nah ini kan, wah kok gambar ini jelek banget sih, formnya sama kayak tadi nih, kita edit lagi pakai bootstrap. Cara ngeditnya gampang kayak tadi, nggak usah nyari-nyari lagi formnya, udah kita pertama kita ambil ininya dulu nih, punyanya si insert tuh, di bootstrapnya masukin ke edit data barang yang tadi di enter ya, di enter data barang masukin ke sini di bawah title, paste tuh. Terus yang kedua, nah biar enak, ini kan udah jadi nih punyanya si entry data barang nih, formnya copy aja formnya tuh, dari form sampai ke
form lagi, dari form sampai ke form kita copy. Nah, masukin ke edit. Nah, ini kita enter yang jauh tuh buat apa namanya, misahin gitu. Pindahin deh tuh. Ini kita pindahin si selectnya pindahin ke select tuh. Kemudian setelah itu nama barangnya kita pindahin ke nama barang. Terus ini taruh di nama barang inputnya. Terus habis nama barang, harga barang inputnya saja ya, kita pindahin ke input nama barang, stok barang ya. Ini hapus nih kelebihan. Harga barang terus stoknya juga kita pindahin inputnya ke stok barang, copy, pindahin ke stok barang. Terus salah, itu stok ya, harga di atas, ini di sini, taruh di sini. Nah yang ini pindahin ke atas, Ctrl X, lalu ini taruh di sini. Nah, tuh. Terus yang gambar barang terakhir tuh copy dua sama gambarnya ya, jangan lupa taruh di sini tuh. Jangan lupa kasih form controlnya ya, ini kan tadi kan nggak ada form control, berarti di sini nih tambahin select spasi class form detect control tuh, form control. Ini merupakan kelasnya si Bootstrap untuk mempercantik tampilan formnya ya. Taruh di sini, paste, taruh di sini, paste, taruh di input spasi paste, taruh di input spasi paste. Oke, kita lihat, kita save. Berarti yang di bawah kita hapus ya formnya. Ini kan udah nggak pakai nih, karena dibikinnya masih pakai tabel tuh, karena bawaan dari si apa namanya, di tabelnya. Terus formnya juga dihapus. Nah, hidden data barangnya ini satu aja nih, jangan dua-duaan. Udah, simpan. Sekarang kita, oh iya, formnya tadi salah, coba formnya hidden update, ya benar, dah. Coba kita refresh. Nah, lalu kayak gini. Sekarang kita ganti nih, jangan 10 tapi 15. Tuh, update. Nah, jadi 15 kan. Edit. Tuh, tampilannya udah menggunakan Bootstrap gitu. Terakhir, sekarang kita bikin form hapusnya. Oke. Form hapusnya kita buat, caranya adalah berarti masuk ke list datanya. Nah, di sini spasi saja, kasih insert, kemudian hyperlink, kemudian teksnya adalah hapus, kemudian linknya lari ke halaman hapus underscore data underscore barang titik php, lalu parameternya jangan lupa diklik, titik id underscore barang, value nya adalah pilih id barang. Oke, 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 oke. Nah, sudah jadi, kita simpen, lalu kita refresh, kita lihat hasilnya. Tuh, sudah ada tuh. Tapi kok ini kok jelek banget ya. Tambahin deh kelasnya, jangan lupa tambahin kelasnya. Masuk ke sini, nah dihapus ini, tambahin tuh. Kita copy aja nih dari sini nih. Kalau nggak kita ketik deh, nggak apa-apa deh. Spasi kelas, btn, spasi btn, garis tengah, warning. Jangan warning, kan udah danger, warna merah.
tombolnya warna merah, simpan, lalu kita refresh. Oh, ya kan? Kok nempel ya, pakai spasi deh. Spasi di sini. Spasi, simpan, refresh. Tuh, ada spasinya kan? Nah, tapi jangan langsung hapus nih. Kalau langsung hapus nanti hilang. Gitu. Coba kita tambahin di sini. Nah, href-nya itu kita bikin ini, kita cut saja. Kita cut. Control. Oh, jangan ini sampai ini saja. Iya, sampai sini deh nggak apa-apa. Sampai sini. Ini kita bikin pagar. Lalu sini tambahin on, klik enter, kasih hapus kurung buka kutip 1 kurung tutup. Nah, ini kita tarik nih ID barang dari sini, tarik sampai ke sini tengah-tengah. Nah, tuh. Jadi dia ketika diklik akan menjalankan function namanya hapus. Nah, di sini baru kita bikin script. Nah, di sini function hapus. Ini $ ID underscore barang tutup enter kurung buka. Kemudian ini kurung tutup enter kurung tutup, ini script. Oh, ini salah, kurung tutup. Nah, di sini if confirm, ini berarti pilihannya yes atau no ya. Keterangannya adalah yakin data ingin dihapus. Oh, tanya-tanyanya 2 saja. 1, 2, enter. Nah, kasih keterangan di sini. Berarti tutupnya di sini. Nah, sini. Nah, kalau pilihannya ya, berarti dia lari ke dokumen titik location sama dengan, nah kita paste tuh yang tadi tuh. Salah. Tadi berarti larinya ke hapus underscore data underscore barang titik php. Ini kutip 2 ya. Kutip 2. Lalu di sini tanda tanya ID underscore barang sama dengan, nah ini kutip 2. Nah, ini plus, berarti $ID underscore barang, koma. Tuh. Nah, sekarang kita bikin nih hapus data barang titik php-nya nih. Hapus data barang titik php. Tapi ini kalau kayak gini nggak apa-apa sih, biar langsung aja. Jadi kita ketik nih. Yang mana misalnya nomor 3 saya mau hapus nih. Klik. Tuh. Object not found. Object not found berarti kita bikin hapus data barangnya dulu. File, pilih new, kemudian pilih php, simpen, namanya adalah paste hapus underscore data underscore barang titik php, simpan. Ini kasih keterangan namanya, title-nya adalah hapus data barang, enter. Lalu pada saat sini kita hanya bikin ini aja, insert data object delete record. Tuh. Nanti munculnya kayak gini. Lalu pilihnya first check if primary key value-nya, koneksinya adalah koneksi, tabelnya adalah barang, primary key column-nya adalah ID barang. Tadi parameter ID barang, nanti kalau udah terhapus larinya ke list data barang. Oke. Nah, kalau sudah di oke, lalu disimpan, lalu kita refresh. Nah, hilang. Kita hapus lagi yang nomor 3, nomor 2 misalnya pakai enter ya, hapus. Tuh, yakin data ingin dihapus. Nah, kalau cancel maka dia nggak akan hapus. Tapi kalau klik yakin data mau dihapus, kemudian pilih oke, nah langsung hilang. Tuh.
Ya, kita ulang lagi, kita entry lagi. Ini yang belum berarti pakaian pria. Kemudian kita coba entry satu lagi, kita hapus satu lagi ya, entry namanya pakaian pria. Terus tadi apa yang belum ada? Kaos sebelum kemeja ya, entry kemeja pria, kemudian harga barang tadi 250, harga stok barangnya ada 8, kemeja pria KKK2 kan data termasuk. Kita hapus kembali, hapus, oke. Nah, sudah selesai. Baik, nah sekian dulu tutorial Dreamweaver dengan relasi dua tabel ya, tabel kategori dan tabel barang, yang cardinality-nya atau relasinya adalah one to many, satu kategori bisa banyak barang. Terus kemudian ada form entry-nya, kemudian dia menggunakan bootstrap 4 dari tombol dan table juga, dan seterusnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Assalamualaikum.